Dia terkaget, begitu ada dokhtoh karena nggak bisa bernafas terus mati. Berarti kelangsungannya bangkai. Jadi orang yang pengkaji fikih itu ya seperti itu. Memang itu yang ditekuni. Tapi kita sebagai orang awam ya tadi. Nak sing kecelakaan iku wedhus ta ayam jago ngeman, tapi nak pitik cilik ikhlas. Makanya ada pertanyaan orang-orang, saya pernah ditanya itu ya bingung tenan. Gus, kalau ada orang mati oplosan misalnya, jenengan datang sholat enggak? Ya datang sholat kan, dia orang mukmin, saya tetap sholat. Kenapa itu? Ya kan matinya oplosan. Tapi andaikan tokoh yang mati, kamu sholat enggak? Ya sholat kan dia tokoh. Jadi ribet. Fikih itu ribet. Makanya Imam Nawawi nanti ngendikan gini. Ada orang ngundang Nabi, ya Rasulullah, saya mohon nyolati ini. Nabi tanya, punya utang enggak? Punya. Nabi, saya enggak mau nyolati mayit yang punya utang. Terus ada sahabat datang, ya Rasulullah, utang itu tak ambil alih kami. Berarti dia sudah tidak punya utang. Terus Nabi kerso nyolati. Pertanyaannya, utang itu hal yang boleh. Saya ulangi, utang itu hal yang boleh. Tapi kenapa Nabi se-ekstrim itu? Tapi ketika Nabi mau kondur itu ngendikan gini, ini PR ya bagi UMM ini, PR ya. Nabi sebelum kondur bilang gini, sallu ala sahibikum. Jong saya tidak nyolati ini, tapi tolong ini disolati. Terus kata Imam Nawawi, dianalogikan atau dikiaskan siapapun pelaku dosa besar atau mati dalam keadaan tidak benar, misalnya pas dugem mati, pas oplosan mati, itu sebaiknya tokoh-tokoh itu enggak nyolati karena nanti dianggap penghormatan. Misalnya ketua PP Muhammadiyah rektor nyolati wong mati oplosan kan keren. Mati oplosan disolati rektor. Ya sudah, tapi kalau enggak disolati nanti ada tradisi yang keliru, yaitu janazatul muslim tidak ngalami disolati. Padahal siapapun yang muslim janazahnya harus disolati. Makanya setengah-tengah ya rasa rektor lah, satpam bersama kan kudu tetap ada yang sholat gitu. Itu kata Imam Nawawi. Jadi ketika ada orang mati enggak benar, itu sebaiknya tokoh-tokohnya enggak ikut nyolati, tapi awamun nas, orang kebanyakan ikut sholat. Jadi fikih itu agak jelimet karena tadi ketika tokoh ini nyolati, pertanyaannya bedanya apa mbek sing mati ning masjid mbek mati oplosan? Karena sama-sama semua orang nyolati kan tidak ada sanksi sosial itu. Tapi ketika enggak disolatkan sama sekali, wah lebih parah lagi. Ini ada janazatul muslim tidak disolati. Sehingga kata Imam Nawawi ini hebatnya Nabi tengah-tengah. Jadi Nabi kundur, dong saya tidak nyolati tapi sallu ala sahibikum. Ya tapi ini kamu harus nyolati. Kata Imam Nawawi, orang yang mati bunuh diri, orang yang mati oplosan, orang mati secara enggak benar itu asal dia muslim tetap wajib disolati karena solat ini hakul muslim. Kan seorang muslim diantara haknya apa? Ketika mati dikafani, dimandikan, disolat. Tapi ini masalahnya matinya pas murtakibul kabirah, pas melakukan dosa besar. Dan itu sebab kematiannya. Kalau dia oplosan, kan sebab matinya karena oplosan. Ya kan terus ribet. Mau disolati oleh, apalagi misalnya kita ketua ulama, udah terkenal wali, wah keren, mati oplosan tapi disolati wali, kan ribet kan? Nanti yang repot malaikatnya. Itu ya ini yang nggak kata bahaya. Saya pernah baca kitab itu yang repot malaikatnya. Itu ada yang bilang gini, orang yang punya hutang itu pasti nanti hisabnya berat, diaudit malaikat sampai bisa nyaur hutangnya. Sementara malaikat kena konstitusi, kalau Nabi mendoakan harus mustajab. Ini kan ada dua hukum yang berlawanan. Sekali Nabi berdoa, wa maghfir lahu warhamhu, itu harus dituruti malaikat. Nggak boleh doanya Nabi nggak dituruti malaikat. Sementara aturan Islam juga harus dituruti, bahwa orang yang punya hutang harus tersandra oleh hutangnya. Tapi nak sing dunia Pak Haris kan, nggak TNO. Nggak ngefek gitu. Jadi misalnya Pak Haris dungo sampai nangis wa maghfir lahu kan, nggak ngefek. Malaikat nggak itu, nggak sudah lah Ustaz. Sartir. Tapi kalau Nabi yang berdoa kan harus dituruti, ini masalahnya kan itu.
Nah kalau diturutin berarti hutangnya harus bebas. Padahal secara aturan harus tersandra karena punya hutang. Nah, nanti sama kalau yang mati oplosan ini yang doain wali, kok wali sampai Allah maghfir lahu. Doanya wali kan harus terkabul. Sementara secara hukum dia harus kena sanksi karena oplosan tadi. Daripada ngerepotno malaikat, sudahlah wali-wali ini tidak usah ikut nyolatin. Yang nyolati ya orang-orang nggak jelas ini, sehingga kan malaikat kan santai aja kalau mau nyiksa. Loh tapi kan sudah didoain, nggak ngefek. Karena doanya orang-orang nggak penting. Itu ada tuh di sarah Muslim itu. Di sarah Muslim di bab ketika Nabi ngintikan babu qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu ala sahibikum." Jadi belajar fikih itu asik. Karena tadi harus dipelajari. Kalau enggak, ilmu ini hilang. Terus nanti takutnya lagi ilmu fikih itu direduksi sosial. Misalnya gini, pepe wong cilik wae kiai-kiai ra gelem nyolati. Orang melihatnya ini karena yang oplosan wong cilik melarat ra disolati. Jajal bupati ya disolati, mergo amplope gede-gede kan terus ruwet kalau dianalisis gitu kan ruwet. Makanya kenapa saya harus ngomong fikih supaya semuanya itu enggak didudukkan urusan sosial itu. Nah kalau semuanya didudukkan sosial kan sentimennya sentimen sosial. Ribet. Padahal yang sering mati oplosan itu kan ngomong cilik gitu loh, karena tadi. Kalau wong sugih kan pakai whisky yang mahal yang insya Allah tidak mati kan gitu. Nah, yang mati kan yo mergo Bertos macam-macam itu kan. Artinya ini kalau nggak diterangkan secara fikih, kiai-kiai yang nggak datang dikira masalah sosial kan. PP salam tempel era gede terus enggak datang kan terus jadi ribet. Ya makanya ini apa lewat pengajian ini supaya sampean lebih tahu ya bahwa khazanah Islam ini kata beberapa ulama kafatal linnas, maknanya semuanya, sehingga Allah akan mentakdirkan kajian Islam akan ada di seluruh dunia. Jadi kenapa IAIN marak di Indonesia, UMM, Universitas NU banyak? Karena agama ini kafatal linnas, tidak miliknya orang Arab tapi milik semua. Orang alimnya juga gitu. Ketika ada liga alim seluruh dunia, itu orang Indonesia, orang Afrika, ya selalu ada orang alim yang kelas dunia. Seperti dulu ada Imam Bukhari, itu as-sakhul kutub ba'da kitabillah. Kitab terbaik setelah Quran itu Bukhari. Padahal dikarang oleh orang Uzbek. Kata siapa? Islam As-Sobyan, ada orang Arab ngakui kalau kitab paling sahih itu Bukhari. Mekah Madinah pun mengakui kalau kitab paling sahih Bukhari. Padahal pengarangnya ada orang Arab. Orang mana? Uzbek. Imam Ghazali yang diakui seluruh dunia itu Atos itu ikut Persia. Juga bukan orang Arab. Sibawayh ya orang Persia. Nah, ini yang belum ada orang Malang ini, tinggal PR ini.